Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Suiji. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Candisari 2, Kecamatan Ranggen, Kabupaten Demak. Saat ini saya juga selaku sebagai wali kelas 5 di SD Negeri Candisari 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video praktik baik saya terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya. Pada pembelajaran kali ini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap peserta didik di kelas. Dalam prakteknya, guru akan menghadirkan materi dan aktivitas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar masing-masing siswa. Pada kesempatan kali ini saya menerapkan 3 diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada saat menerapkan diferensiasi konten, saya menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik di kelas saya, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Pada saat diferensiasi proses, saya mengkombinasikan antara ice breaking dan game pada pembelajaran. Sedangkan pada diferensiasi produknya, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan sesuai dengan minat belajarnya. Hanya suka menggambar, ada yang produknya berupa tulisan, ada juga produknya yaitu yang dipresentasikan langsung di depan kelas. Demikian penjelasan video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang ingin memimpin doa di depan? Ya, silakan Talita ke depan. Tangan ke atas, menggapai bulan. Tangan ke samping, burung terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk ke hati, siap berdoa. Tangan diputar, lugu-lugu, tangan digulung. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak berangkat? Mas Huda kenapa? Sakit. Semoga Mas Huda segera diberi kesembuhan supaya nanti dapat bergabung lagi dengan kita belajar bersama. Baik anak-anak, supaya kita lebih bersemangat lagi, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional.
pertanyaan. Ketika kita lapar, apa yang kita lakukan? Karena apa Pak Guru bertanya seperti itu? Karena hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu Pak Guru berharap nanti kamu dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dan menyebutkan minimal 3 contoh rantai makanan. Baik, anak-anak, sekarang kita akan membuat kelompok. Pak Guru akan membuat kelompok berdasarkan gaya belajar kalian. Ini nanti berdasarkan diagnostik, kalian akan kelompok visual, ini auditori, sedangkan ini adalah kelompok kinestetik. Yuk sekarang kalian berkelompok. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan ke depan. Di awal tadi Pak Guru sudah sampaikan bahwa hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Nah, gambar ini adalah salah satu contoh gambar rantai makanan. Kamu bisa melihat gambar apa itu di situ? Rumput itu sebagai apa? Produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Rumput tumbuhan itu biasanya berperan sebagai produsen. Kemudian ada belalang. Rumput dimakan oleh belalang, maka belalang disebut sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian belalang dimakan oleh kata disebut sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen sekunder. Kemudian kata dimakan oleh ular disebut konsumen tingkat 3. Ular dimakan oleh elang itu disebut konsumen 4 atau konsumen puncak. Nanti ketika konsumen puncak yaitu elang mati akan dimakan oleh jamur. Nah, itu adalah sebuah proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Berarti rantai makanan apa anak-anak? Proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Nah, sekarang yang selanjutnya, Guru juga punya ini. Ini adalah lagu tentang rantai makanan. Mari kita bernyanyi bersama agar kita lebih paham tentang rantai makanan. Nanti menyanyi bersama-sama ya. Sambil tepuk-tepuk boleh. Sekarang Pak Guru mau bertanya, setelah kalian tadi bernyanyi, ada beberapa makhluk hidup yang ada di dalam syair lagu itu. Sekarang siapa yang mau menyebutkan? Tunjuk jari. Siapa yang mau menyebutkan makhluk hidup apa saja? Ya, Abika coba. Terus tikus, ular, terus apa lagi? Padi, masih ada apa lagi? Yaitu elang. Ada padi, ular, tikus, dan elang. Sekarang Pak Guru mau bertanya, siapa yang bertindak sebagai produsen? Padi. Kemudian konsumen tingkat satunya siapa? Tikus. Berarti padi dimakan tikus. Tikus dimakan oleh apa? Ular. Berarti sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ular dimakan apa anak-anak? Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Nah, itu adalah
contoh rantai makanan di ekosistem mana? Di laut, di hutan, atau di sawah kira-kira? Di hutan. Ada yang jawab di sawah. Jadi ada, karena apa? Ada padi kan adanya di sawah. Nah, selanjutnya kita akan bermain peran. Sekarang yang akan membantu Pak Guru adalah kelompok kinestetik. Pak Guru perlu 5 anak untuk maju ke depan. Ya, silakan untuk kelompok yang ketiga maju 5 anak. Pak Guru telah membagikan 5 buah gambar kepada temanmu. Nah, sekarang coba kalian sedikit merapat untuk berdiskusi. Coba sekarang diurutkan berdasarkan urutannya dari produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai dengan pengurai. Coba sambil ditunjukkan ke temanmu gambarnya, bukan di hadap kanan. Gambarnya ditunjukkan ke temanmu. Coba anak-anak kita lihat. Mas Bayu itu memegang padi. Berarti Mas Bayu bertindak sebagai apa? Produsen. Kemudian padi dimakan oleh burung pipit itu sebagai konsumen pertama. Kemudian Mas Asmi memegang apa itu, gambar apa anak? Konsumen tingkat 2. Kemudian ada Mbak Febri memegang elang sebagai konsumen 3 atau konsumen punya. Kemudian ketika nanti elangnya mati diuraikan oleh jamur. Oke, beri tepuk tangan kepada temanmu. Kalian secara berkelompok akan mengerjakan LKPD yang sudah Pak Guru bagikan. Di dalam LKPD ini masing-masing kelompok akan mengerjakan tugas yang sedikit berbeda. Nanti kelompok satu akan mengerjakan, karena kalian minatnya adalah menggambar, nanti kalian mengerjakan yaitu di LKPD yang pertama. Coba dibuka, yaitu menggambar rantai makanan sesuai dengan kreativitasmu. Kemudian kelompok yang kedua, karena minatnya adalah menulis, maka kalian nanti akan secara bersama-sama akan menuliskan rantai makanan berdasarkan soal cerita yang ada di dalam LKPD ini. Nah, sedangkan yang kelompok ketiga nanti juga akan membuat rantai makanan, tetapi nanti akan berupa nanti kalian berbicara di depan kelas untuk menerangkan kepada teman-temanmu. Nah, sekarang Pak Guru beri waktu untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Silakan dikerjakan bersama-sama. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nanti dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setuju?
tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, tadi kalian sudah presentasi berdasarkan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Nah, sekarang kalian waktunya untuk mengerjakan soal evaluasi. Nanti ini adalah tugas individu, jadi satu anak mengerjakan satu-satu. Sampai pada akhir dari pembelajaran hari ini, maka akan kita simpulkan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Anak-anak, Trio, tadi kita belajar tentang apa? Rantai makanan. Rantai makanan. Siapa yang masih ingat rantai makanan itu artinya apa? Makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Betul sekali. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Tadi kita juga belajar tentang produsen. Apa itu produsen, anak-anak? Produsen adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan atau membuat makanan sendiri. Kemudian juga ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, sekarang Pak Guru mau bertanya, adakah yang belum paham dengan materi pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah sudah paham semua? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini, anak-anak? Nah, anak-anak, nanti kalian di rumah belajar materi selanjutnya ya. Ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mbak Rika pimpin teman-temannya untuk berdoa.